Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Ya, ambil Alkitabnya dan catatan. Hari ini seperti yang saya sudah post tadi, saya akan berbicara tentang posisi strategis untuk menerima mujizat. Ada 3 lokasi yang tidak akan luput dengan keajaiban Tuhan. Ya, hari ini saya berdoa supaya Anda ditemukan berada di tempat-tempat ini, di tempat-tempat yang demikian. Dan tempat ini enggak berarti geografis. Tempat ini bicara tentang posisi hati kita dan di mana hidup kita di hadapan Allah. Ya, mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 40. Saudara yang belum subscribe di YouTube kami silahkan, karena saya tahu Anda yang akan diuntungkan. Ada banyak sekali materi yang akan membangun Anda. Ada banyak sekali firman, pewahyuan yang saya tidak bisa ulangi, sekalipun saya suruh khotbah yang sama. Tuhan mau bekerja dalam hati masing-masing, menaburi iman. Posisi strategis untuk menerima mujizat, kita baca dulu ayat. Sedikit kok nggak banyak, Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 40. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Posisi strategis untuk menerima mujizat akan kita temukan nuggets atau kita akan temukan protein dari firman Allah lewat cerita seorang wanita, seorang bernama Tabita. Ya, seorang bernama Dorcas. Dan kejadian ini ada di Yope. Hari ini di sekitar Tel Aviv di Israel modern sekarang. Saya baca kembali ayat 36 untuk menjelaskan mujizat ini kenapa terjadi kepada Tabita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Jadi Tabita itulah Dorcas. Dorcas adalah Tabita, ya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi perempuan ini suka berbuat baik terhadap sesama. Lalu dia sakit kan di ayat 37, lalu dia meninggal dunia. Setelah dimandikan, biasanya kan ada selalu itu prosedural untuk membersihkan mayat. Mayatnya dibaringkan di ruang atas. Mereka belum mau kuburkan terlebih dulu. Nah, Lida dekat dengan Yope dan murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Nah, ceritanya dimulai ketika Petrus dipanggil untuk ke Yope, ya, pada waktu dia berada di Lida, di kota sebelah, 10 mil kira-kira jauhnya. Lalu dari semua cerita yang kita baca barusan ini, Dorcas atau Tabita itu dibangkitkan. Jadi ini bukan sekedar kesembuhan ilahi. Ini sebuah mujizat yang tiada duanya, kebangkitan orang mati. Ini nggak bisa dipalsukan dan tidak bisa, ini juga bukan psikis. Ini adalah mujizat yang tak tersangkali. Apakah karena Petrus diurapi? Iya. Tapi coba perhatikan kenapa kasih karunia itu turun atas seorang wanita bernama Tabita. Apa rahasianya? Begini loh, posisi strategis untuk menerima mujizat, itulah Dorcas, kehidupan Dorcas. Dia itu hidupnya itu ditangisi orang kalau dia pergi. Banyak orang yang mendoakan agar dia baik-baik saja. Waktu dia mati pun tidak sedikit yang tidak rela.
Karena meninggalnya prematur, mungkin karena sakit, karena sesuatu. Lalu semua orang berteriak, menggedor-gedor pintu sorga istilahnya dan berkata, jangan diambil dulu. Ya, kita tahu ceritanya pada waktu Petrus datang, semua janda-janda itu tunjukkan pakaian yang dirajut, dibuat, yang diberikan kepada mereka semasa Tabita masih hidup, belum meninggal dunia. Bayangkan, yang membuat Dorcas itu hidup kembali, namanya orang mati. Gak mungkin dia bisa berdoa buat dirinya sendiri, apalagi doa buat orang lain. Yang membuat dia itu dibangkitkan, karena perbuatan baiknya sekarang dia tuai pada saat dia sengsara. Banyak orang yang mendoakan. Posisi strategis nomor 1 untuk menerima mujizat. Tulis itu, berbuat baik kepada sesama. Masa iya? Masa berbuat baik itu bisa berujung keajaiban? Masa kita itu bermurah hati kepada seseorang, kita sendiri pun akan mengalami mujizat? Begini ya, kita harus tahu dulu, kulkas untuk simpan daging, lemari untuk pakaian. Jangan salah gunakan kebaikan. Kebaikan tidak boleh kita pakai untuk pencitraan diri. Itu salah, itu egois namanya. Terselubung lagi. Tapi yang satu lagi yang seringkali jadi kesalahan yang cukup umum di seluruh dunia ini adalah orang-orang banyak salah paham mengira kebaikan itu karcis untuk masuk surga. Kalau kita itu baik, amal sosial semoga bisa diterima suatu hari, diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang pasti kita orang berdosa. Kebaikan tidak bisa menyuci dosa. Kalau saya di pengadilan, ya kan, lalu saya terbukti ada melakukan sebuah kejahatan, kan nggak bisa setelah itu saya angkat tangan pada hakim dan berkata, mulai hari ini saya janji jadi orang baik. Apakah otomatis kesalahan saya yang lalu terhapuskan? Katakan kalau saya korupsi, atau saya membunuh, atau mencuri. Apakah otomatis semua terampuni? Dosa harus ada yang bayar. Masyarakat aja tahu. Kita nggak bisa angkat tangan sama hakim dan berkata, mulai hari ini aku akan sapu bersih seluruh kota ini. Saya akan kunjungi setiap panti jompo, setiap yatim piatu. Nggak bisa begitu. Dosa harus ada yang bayar. Kebaikan tidak bisa bayar dosa. Kebaikan bukan karcis supaya masuk ke sorga. Darah Yesus itulah harganya. Yang mengampuni kita. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kebaikan itu bisa mendekatkan kita pada Tuhan. Sama halnya dengan kejahatan bisa menjauhkan kita dari Allah. Kebaikan bisa membuat kita dekat kepadanya. Dan itu posisi yang sangat strategis. Itu advantage, itu keuntungan bagi setiap orang. Karena itu jangan pernah kita itu menabur yang buruk kepada sesama kita. Karena jangan-jangan nanti Allah pun akan tutup telinga sama kita. Karena Tuhan selalu mengindahkan keluhan orang-orang yang Anda rugikan. Bukan mengindahkan, tapi Tuhan mendengarkan keluhan mereka. Ya, sekalipun tidak semua orang kenal Tuhan, tapi Tuhan itu menilik kesengsaraan manusia. Jikalau penderitaan mereka adalah akibat, bukan hanya keteledoran, apalagi kesengajaan Anda dan saya. Jikalau orang itu diam-diam berdoa sekalipun dia sendiri nggak kenal Allah, tapi Allah yang Maha Adil akan memperhatikan keluh kesah orang-orang yang kita rugikan. Ya kan, mungkin orang yang kita tipu, mungkin orang yang kita jahatin, mungkin orang yang kita kasarin. Di dalam hatinya mereka berkata, biar Tuhan membalasmu. Ya. Nanti suatu hari ketika kita sendiri butuh mujizat, sorga tutup pintu. Karena banyak sekali yang ngeblok doamu. Kejahatan itu akan menumpuk ke kepala Anda dan kepada kepala kita yang selama ini menabur demikian. Tapi Dorcas berbeda. Kebaikannya menyerbu dia ketika dia sudah jadi mayat, tidak berdaya. Semua janda-janda berkata, jangan dia jangan pergi. Suaranya sampai ke Tuhan. Tuhan bukan hanya mendengarkan keluhan orang yang kita rugikan, tapi Tuhan itu mengindahkan eluan, bukan keluhan. Tuhan mengindahkan eluan orang-orang yang dalam hidupnya kita berjasa. Pernah nggak kita memberikan seseorang sesuatu di jalanan, katakan anak jalanan, saya nggak tahu ya, saya tidak memberikan satu contoh bagaimana berbuat baik. Berbuat baik itu 1001 macam. Ya, Tuhan bisa beri kita kreativitas sesuai kebutuhan. Tapi katakan kalau ada satu orang, ya, bukan orang jalanan yang bisa bekerja di usia kerja, katakan dia seorang yang cacat, orang tua, dia nggak minta-minta. Mungkin dia jual sesuatu biasa, sesuatu
sesuatu apa, katakanlah snack-snack apa yang dia bikin atau kerupuk katakan di jalanan, dia nggak minta-minta, dia jualan berdagang. Kita bisa hitung kan, itu semua kerupuk itu hari ini penghasilannya total cuman berapa? Nggak seberapa itu, tapi dia keliling jalan-jalan. Itu kakek seseorang, itu papa ayah seseorang. Dia di tempat yang berdebu, karbon monoksida semuanya dari kendaraan-kendaraan di jalan raya. Aduh, kadang-kadang kita buka kaca dan berkata, Pak, saya mau beli kerupuknya. Berapa? 5.000. Lalu kita kasih 20.000. Ya. Oh, 4 ya? Bukan 1 aja, Pak, terima kasih. Nggak usah, Pak, kembaliannya. Mungkin dia bukan orang Kristen, tapi setelah itu, aduh, Tuhan memberkati. Mungkin dia berkata, aduh, biar dibalas sama Tuhan ya. Apalagi kalau kita kasih lebih. Mungkin orang ini tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan yang Maha Adil bisa mendengarkan pujiannya. Dia mengindahkan eluan orang itu untuk hidupmu. Demikianlah Dorcas, yakni Tabita. Semua orang mengeluhkannya. Bukan mengkultuskan individu. Tapi semua orang menangis dan berkata, orang ini berjasa dalam hidupku. Yang dia kasih hanyalah kebaikan. Berapa banyak peluru doa menyerbu rumahmu ketika ada kabar Anda sengsara. Karena orang-orang semuanya mengharapkan yang baik untuk Anda. Itulah posisi strategis untuk mujizat bagi keluarga Anda. Sekalipun rumah Anda terpencil, terpelosok di mana. Tapi di mata sorga, rumah Anda tiba-tiba berada di lokasi yang strategis sekali untuk semua malaikat sorga menyerbu dan membawa kado dari Tuhan. Jangan pernah remehkan perbuatan baik. Kalau kita baca Dorcas ini, dia dibangkitkan karena iman Petrus. Iman itu jalan ke kasih karunia, bukan kebaikan. Tapi kebaikanlah alasan Tuhan bangkitkan dia kembali. Kasih Tuhan alasan untuk kebajikan kemurahan mengepung rumah tanggamu. Itu dia, posisi strategis. Kalau posisi kita salah, bertobatlah hari ini. Selama ini kita merugikan begitu banyak orang tak terhingga. Seperti Sakius gitu, cepat berubah posisi. Dan katakan, mulai hari ini ku kembalikan semua yang kutipu. Bahkan yang kuperas, ku kembalikan beberapa kali lipat. Kalau ada di sini yang suka fitnah orang, berbaliklah. Bertukarlah posisi. Dari orang yang harusnya dimurkai menjadi orang yang diberkati. Dan berkata, ampuni aku, mulai hari ini aku jaga lidahku. Semua yang benar, mulia, adil, kudus, itu yang kuucapkan. Cepat ganti posisi. Ganti tempat. Jangan berada di tempat untuk dimurkai oleh Tuhan. Tapi taruhlah dirimu di tempat, di wilayah menerima dari Allah. Kita lihat yang berikutnya. Lihat ayat 38 ya. Lida dekat dengan Yope. 10 mil tadi saya katakan. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, ini transisi di ayat 38 ini, si Dorcas atau Tabita ini beruntung sekali karena dia punya teman-teman yang takut akan Tuhan. Poin kedua, posisi strategis adalah berteman dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah Anda jikalau Anda dan saya punya kawan-kawan yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Itu juga harus menjadi kode persahabatan. Sahabat harus saling mendekatkan kepada Tuhan, saling mendorong dalam Kristus. Jauhi pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Besi menajamkan besi, orang yang takut akan Tuhan menajamkan orang yang takut akan Tuhan. Posisi itu strategis. Karena ketika Dorcas mati, ada murid-murid yang tahu Petrus berada di kota sebelah di Lida, 10 mil saja jauhnya berjalan dari Yope. Segera mereka memanggil Petrus, kemarilah, lakukan sesuatu untuk Tabita. Bayangkan, kalau Dorcas tidak punya sahabat seperti mereka. Saya jadi ingat cerita lain di Injil. Ada 4 orang turunkan si lumpuh dari lubang atap persis ke depan Yesus. Itu si lumpuh sangat laki. Dia sangat beruntung, sangat hoki punya sahabat seperti mereka berempat. Jangan kelilingi dirimu sendiri dengan orang-orang yang akan menjauhkanmu dari Kristus. Mereka boleh jadi ladang misimu, tapi jangan menjadi teman sepadan. Janganlah berada di bawah kuk yang sama dengan mereka dan nikmati sedap-sedapan orang berdosa. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang jikalau dia tidak duduk bersama dengan pencemooh, dia tidak jalan
bersama dengan orang berdosa, tidak mendengar nasihat orang fasik, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena yang mendukungnya ada banyak. Posisi strategis untuk menerima sebuah mujizat hari ini adalah jikalau Anda berteman dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau tidak banyak di sekelilingmu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi kawan Anda, jadilah orang itu dulu bagi orang lain. Kalau Anda tidak punya sahabat yang demikian, jadilah sahabat yang demikian bagi orang lain terlebih dahulu. Ya, memulai suatu culture yang baru, memulai sebuah komunitas. Tapi saya yakin sudah ada komunitas-komunitas yang baik. Anda bisa bergabung di situ. Kalau belum, saya dorong Anda untuk menemukan segera. Doa sama Tuhan, setelah lewat pandemi ini semua kembali lebih normal, ya, tertanamlah di dalam gereja. Jangan jalan-jalan, karena surga tidak punya anak jalanan. Tertanamlah. Ya, tidak ada tempat yang sempurna. Teman-teman yang dekat sama Tuhan pun nggak ada satu pun yang sempurna. Mereka juga bisa mengecewakan kita. Sama halnya dengan kita juga bisa mengecewakan siapa saja. Tapi mari kita menajamkan besi, kita saling menajamkan rohani satu sama lainnya. Ya, kita semakin mendekatkan diri. Ya, kalau salah ya minta maaf, bangkit kembali. Tapi semakin maju dalam Tuhan, kita saling berlomba dalam iman, saling mendorong satu sama lainnya ke arah Kristus. Orang yang berteman dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, mujizat, miracles become more likely. Mujizat jadi lebih dekat. Itu dia. Ya, yang terakhir, yang ketiga, posisi strategis apa? Lompat aja langsung ke ayat 40. Tapi Petrus menyuruh mereka keluar. Tentunya Petrus tidak kasar. Petrus berkata, ibu-ibu, silakan di luar dulu, saya mau berdoa. Ya, disinilah iman, inilah urapan. Lalu apa yang Petrus lakukan? Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Singkat cerita, Dorcas bangun, tadinya mayat. Sesuatu yang glorious, mulia sekali ketika si wanita ini melihat Petrus yang barusan mati ini sekarang hidup kembali. Ia bangun langsung duduk untuk menghormati mungkin karena dia sangat respect dengan pendeta ini. Makanya dia berdiri. Tapi mungkin dia juga kembali dari kekekalan. Kembali ke tubuhnya roh yang telah pergi. Ini luar biasa mujizat ini. Nah, dimulai dengan mereka memanggil Petrus. Karena saya berpikir ya, di Yope masa nggak ada hamba-hamba Tuhan? Juga ada lah. Ada. Tapi murid-murid waktu itu tergerak. Kemungkinan murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida ini, ya berarti di Yope juga ada murid-murid. Ada orang-orang Kristen. Pasti ada persekutuan. Pasti ada komunitas. Pasti ada pemimpinnya. Siapa tahu murid-murid yang panggil Petrus ini, kok dia bisa punya akses ke hamba Tuhan ini. Mungkin mereka sendiri juga hamba-hamba Tuhan. Ya kan? Tapi kalau di zaman dulu 10 mil itu cukup jauh karena berjalan kaki. Kalau kita sekarang naik mobil cepat sekali. Ya, naik mobil pun perlu waktu kalau belasan kilo, bukan? Kenapa mereka nggak mau doain sendiri? Tapi mereka digerakkan Roh Kudus, panggil Petrus. Mereka jalan 10 mil, suruh 2 orang pergi ke sana. Berjam-jam itu. Lalu Petrus berkemas datang ke sana. Berjam-jam lagi, jadi mayat ini sudah mati cukup. Sudah berjam-jam, zaman itu nggak ada kulkas lagi. Jadi cukup lama di zaman dahulu. Dia berlutut dan berdoa. Lalu Petrus berpaling pada mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Posisi ketiga, tulis ini. Punya akses kepada pelayanan yang diurapi Tuhan. Ini yang saya sebut titik temu iman. Memang jangan pilih hamba-hamba Tuhan. Tapi ada waktunya, Tuhan akan gerakkan. Di pasal berikutnya, demikian juga dengan orang Italia. Cornelius mendapat penglihatan, panggil Petrus. Jadi Tuhan selalu punya his man of the hour. Gak pernah Tuhan punya kerajaan itu one man show. Tapi Tuhan dari waktu ke waktu selalu punya man of the hour. Di jam-jam tertentu, Tuhan punya orang-orang tertentu untuk memberkatimu. Dan saya yakin Anda juga bisa jadi orang tertentu itu bagi sesamamu. Tetapi Dorcas ini beruntung bukan hanya karena dia punya teman-teman yang dekat akan Tuhan, tapi dia dan komunitasnya punya akses kepada sebuah pelayanan yang punya otoritas ilahi. Yang bisa berlutut, berdoa
lalu kemudian langsung berpaling pada mayat dan berkata, Tabita, bangkitlah. Yang kayak begini nggak bisa dipalsu. Ini bukan metode. Ini wibawa. Ini otoritas. Ini kepercayaan Allah. Ini bukan fasilita. Seperti Paulus katakan, aku tidak datang dengan kefasihan. Aku datang dalam kelemahan. Supaya pemberitaanku tidak bergantung dengan hikmat manusia, tapi pada kuat kuasa Allah. Yang begini, ini bicara tentang sebuah ministry. Dorcas dan kawan-kawannya punya akses kepada pelayanan yang diurapi Tuhan yang saat itu dipimpin oleh Petrus. Yang bayang-bayangnya menyembuhkan orang. Bukan berarti Petrus ini sempurna, tapi he was the man of the hour. Saya bersyukur sekali. Lewat saat teduh seperti ini, banyak orang mengalami mujizat. Bukan karena saya, nggak ada hubungannya dengan saya, nggak ada hubungannya dengan kami. Tapi saya percaya ini sebuah ministrinya Tuhan Yesus. Semua tim yang di balik layar ini yang mengusahakan sungguh-sungguh tiap minggu 2 kali yang kita lakukan secara live maksudnya. Kami berdoa. Keberhasilannya bukan karena satu orang punya urapan, ini urapan korporat. Tapi saya anggap ini sebuah ministry. Ministry gereja kami, ministry tim ini, sebuah pelayanan yang diurapi oleh Tuhan. Dan banyak orang kesaksian ini, itu, dan sebagainya. Karena itu jangan cepat-cepat check out dari tayangan sekarang ini. Ikuti arus Tuhan ini. Karena ini adalah ministry pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, jikalau kamu percaya, kamu akan melakukan perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar, karena aku kembali kepada Bapa. Tuhan masih menaruh pelayanan-pelayanan di atas muka bumi ini, seperti kolam-kolam Bethesda dan goncangan malaikat, sehingga siapapun masuk ke dalamnya, disembuhkan oleh Tuhan, dilepaskan, dan diselamatkan. Thank God for Peter. Terima kasih Tuhan untuk Petrus, tapi Petrus sudah mati. Hari ini, di perjanjian baru sekarang ini, Tuhan masih bekerja melalui pelayanan-pelayanan orang-orang yang tulus hatinya untuk menolong sesamanya. Saya berdoa lewat pelayanan yang sekarang terjadi bersama-sama dengan kita saat teduh ini. Ini menjadi titik iman kita. Ini sebuah akses kepada Tuhan. You and me. Tuhanlah sumbernya, kami hanyalah salurannya. Percayalah, mujizat akan terjadi. 3 posisi strategis untuk menerima mujizat. 1, berbuat baik kepada sesama. Ya, terus masukkan semua kesaksian. Bless a friend, #bless a friend itu, saya masih mau mendengar bagaimana Anda berbuat baik pada sesama, menjadi pelaku firman daripada saat teduh episode yang lalu. Oke? Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mulai hari ini Anda harus tahu, kode persahabatanmu dengan sesamamu adalah saling mendorong ke arah Kristus dan saling mendekatkan kepada Tuhan. Suami istri apalagi. Yang ketiga, punya akses kepada pelayanan yang diurapi Tuhan. I thank God for technology. Bersyukur untuk teknologi. Ternyata kamera tidak bisa menjadi pembatas ya. Zaman dahulu bayang-bayang pun bisa diurapi. Demikian pula sapu tangan. Tuhan bisa mengurapi Anda di balik layar ini sekarang. Kita tidak terpisah waktu. Roh Kudus bisa ke situ. Ini urapan korporat. This is a ministry. Tidak ada namanya. Ini bukan ministry siapa. Bukan. Biar Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan. Ini bukan ministry nama kami, bukan. Saya sebut yang seperti ini, pembagian firman Tuhan. Mendoakan orang sakit, menghibur orang yang menderita, membalut hati mereka yang remuk, menyelamatkan yang terhilang. Simple. This is the New Testament ministry of Jesus. Pelayanan Yesus Kristus di perjanjian baru. Terimalah pelayanan itu. Tabita, bangkitlah, berjalanlah. Emas perak tidak kuberikan padamu. Apa yang kupunya, kuberikan padamu. Terimalah mujizatmu. Haleluya. Mari kita akses wifi-nya Tuhan. Ada aliran listrik dari sorga yang mengalir saat ini lebih dari sekedar manifestasi, tapi suatu pengurapan yang baru, hadirat Allah yang nyata menjamah setiap orang saat ini yang sedang berdoa dan mengulurkan tangan. Oh, terimalah urapan Roh Kudus. Bawa segala bebanmu kepada Tuhan. Tuhan mengangkatnya sekarang. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku menggantikan bebanmu dengan kuku yang ringan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Aku tidak marah kepadamu dan tidak menuduh.
Aku mengampunimu dan mengangkat keluh kesahmu, mendengarkanmu dan mengubah hatimu. Terima kasih Tuhan, tetap ulurkan, jangan ditarik tangannya. Autoimun Tuhan sedang sembuhkan. Saya bicara kepada seseorang yang ada di atas ranjangnya. Anda sudah mengalami seperti semi kelumpuhan karena imun sistem, karena penyakit ini sudah menghantam ke syaraf Anda. Yesus menyembuhkanmu. Tabitha, bukan hanya berdirilah, tapi berjalanlah. In Jesus' name, dalam nama Yesus Kristus. Mata seorang anak muda, dia menyesal karena dia sejak main game online, matanya jadi rusak. Sekarang juga Tuhan sedang mengambil kebiasaan buruk itu. Tuhan mematahkan kuk itu. Segala roh kecanduan aku patahkan. Setan bisa pakai apa saja untuk merusak badan, merusak jiwa, apalagi kerohanian dan hubungan seseorang dengan Tuhan. Hai anak muda, mulai hari ini kau bebas di dalam nama Yesus. Enggak hanya itu saja, Tuhan memberimu bonus. Mata yang buram itu akan kembali terang, supaya jangan ketika Anda berusia nanti Anda buta. Tapi sekarang Tuhan buat terang. Mata itu pelita tubuh, Tuhan menyinarinya dengan sinar kemuliaan. Dan sejak saat ini, mata Anda jadi bagus penglihatannya di dalam nama Yesus Kristus. Seorang ibu yang sudah terdiagnosa, padahal dulunya dibilang gak ganas, di dua-dua payudaranya ada benjolan itu. Dan sebelum pandemi kemarin sudah diberitahu bahwa itu adalah kanker, tapi stadium awal. Anda sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berobat. Di dalam nama Yesus Kristus, aku ubah vonis itu. Bukan dokter yang memberimu vonis, dokter itu berjasa. Mereka tidak salah, mereka memberitahu fakta. Tapi Yesus punya otoritas di atas semua fakta. Dia punya kebenaran, perkataannya adalah kebenaran dan otoritas. Dan Tuhan memutar balikkan vonis daripada diagnosa tersebut. Mulai hari ini, benjolan itu bukan kanker, di dalam nama Yesus menjadi jinak. Dan benjolan itu pergi di dalam nama Yesus, angkat sampai ke akar-akarnya. Terima kasih Tuhan, sampai ke akar-akarnya. Ada seorang ibu yang lain, Anda tidak bisa. Anda bisa melakukan apa saja untuk Tuhan Yesus. Anda bersedia, mau taat, mau cinta Tuhan, baca Alkitab, mau berbuat baik, mau melayani. Hanya satu, Anda tidak bisa. Seperti orang kaya tersebut yang berkata, aku lakukan 10 perintah Allah. Cuma satu ini, ketika Yesus berkata, jual semua hartamu, berikan orang miskin. Ikut aku. Tuhan tidak minta harta Anda. Hai ibu, Tuhan minta Anda mengampuni suami Anda yang pernah selingkuh. Suamimu selingkuh 2 kali. Anda tidak bisa mengampuni. Yang pertama masih bisa, yang kedua barusan. Anda sudah tidak bisa ampuni dia. Sekalipun dia sungguh-sungguh bertobat sekarang. Dia sungguh-sungguh menangis. Dia sungguh-sungguh menyesal. Tapi Anda berkata sampai mati Anda akan kepahitan. Aku bisa lakukan apa saja untuk Tuhan Yesus, kecuali yang satu ini, aku tidak mau. Ibu, Tuhan minta yang itu. Di dalam nama Yesus Kristus, kalau Anda lepaskan, rumah tangga Anda akan kembali diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya melihat orang yang seperti gondok, sininya bengkak. Kempis di dalam nama Yesus. Ada tangan yang saya lihat, tangan berlubang paku. Saya lihat sekarang tangan berlubang paku menjamah leher sebelah kirimu yang bengkak segitu. Di dalam nama Yesus, aku patahkan. Di dalam nama Yesus, aku patahkan penyakit itu. Sekarang juga instan, bukan progresif. Kempis di dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau yang membangkitkan Petrus, Paulus, Yohanes. Kau membangkitkan Musa, Yosua. You always have men of the hour. Engkau selalu punya orang-orang pilihanmu di setiap zaman. Pilih anak-anakmu yang menyaksikan ini satu persatu di komunitas mereka. Kerajaan Allah bukan one man show. Kerajaan Allah itu estafet. Terimalah estafet di dalam nama Yesus. Jadilah garam dan terang. Berkati sekelilingmu, sinari mereka. Doakan akan ada orang yang sembuh. Saya berikan satu mandat, bukan supaya kita punya pelayanan atas nama kita, bukan supaya kita punya pengikut, tapi pergilah, sembuhkan yang sakit. Tahirkan yang kusta, bangkitkan yang mati. Tanpa nama, tanpa wajah. Tidak perlu orang berterima kasih kepada kita. Tidak perlu mereka kembali seperti orang kusta yang telah melupakan Tuhan Yesus itu. Anda bisa layani setiap orang tanpa pamrih. Berbuat baik, termasuk mendoakan dan menyembuhkan. Ulurkan tangan itu. Saya mau berdoa untuk urapan Tuhan menjamahnya. Terima urapan di tangan tersebut. Sembuhkan yang sakit. Bebaskan mereka dari belenggu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan sekali lagi untuk menerima berkat ini. Posisi hati kami jelas sekali tiap hari adalah bersyukur dan memuji. Thank you Tuhan, Kau Tuhan kami hamba.
kami tahu diri, kami tahu posisi. Sekarang Tuhan, hari ini kami belajar, ya Tuhan, bahwa kami harus berada di letak strategis untuk menerima sesuatu dari Engkau, bukan menentangmu untuk menerima murka-Mu. Tuhan, berkati setiap hati yang telah memposisikan untuk sebuah mujizat. Mujizat sedang dalam perjalanan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sebab Allah kita adalah Allah yang memelihara. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Thank you Tuhan, your goodness always rescues us. Selalu menolong setiap kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terimalah berkat ini dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.